Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam luar sekolah, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-9 dengan judul Manajemen TPQ dalam Pendidikan Islam luar sekolah. Kita mulai. Pengertian. TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam luar sekolah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar agama Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan madrasah ibtidaiyah, atau bahkan yang lebih tinggi. Kurikulumnya ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Quran, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Prinsip-prinsip manajemen TPQ. Prinsip-prinsip manajemen TPQ terdiri dari pembagian kerja yang seimbang, pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas, kesatuan perintah dan arah, mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi, adil, dan solidaritas. Unsur-unsur manajemen TPQ. Unsur-unsur manajemen TPQ secara umum dapat dianalisis menggunakan pendekatan klasik dalam manajemen yang mencakup 6M, yaitu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan batas. Meskipun TPQ adalah lembaga non-formal berbasis keagamaan, namun unsur-unsur ini tetap relevan dan dapat diadaptasi sesuai konteks. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah manusia. Manusia adalah unsur paling penting dalam manajemen TPQ, karena merekalah yang menjalankan seluruh aktivitas. Dalam konteks TPQ, unsur manusia meliputi diantaranya pengelola TPQ yang terdiri dari kepala TPQ, bendahara TPQ, dan sekretaris TPQ. Setelah itu ada ustadz dan ustazah, santri, orang tua santri, dan masyarakat sekitar. Di sini perlu dipahami bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pendidikan TPQ. Unsur yang kedua yaitu uang. Uang adalah alat untuk mendukung keberlangsungan operasional TPQ. Meskipun sifat TPQ umumnya non-komersial. Dana bisa bersumber dari iuran santri, donatur, dana lazis, dan bantuan pemerintah. Uang ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional seperti honor ustadz-ustazah, pengadaan perlengkapan, kegiatan TPQ, dan perawatan fasilitas. Unsur yang ketiga yaitu bahan. Bahan di sini merujuk pada segala bentuk sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, seperti alat tulis, contoh, buku, ikro, Al-Quran, dan sebagainya. Perlengkapan belajar, contoh, whiteboard, spidol, dan alat peraga, serta seragam TPQ. Kesediaan bahan yang memadai akan mendukung efektivitas pembelajaran. Kemudian unsur yang berikutnya adalah mesin. Dalam konteks TPQ, mesin tidak selalu berarti mesin industri, tetapi segala alat bantu atau perangkat yang mempermudah proses kegiatan seperti sound system untuk hafalan bersama, laptop untuk administrasi, proyektor jika pembelajaran menggunakan media sosial. Perangkat ini membantu meningkatkan efisiensi dan daya tarik pembelajaran. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu metode. Metode adalah cara atau teknik dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di TPQ, metode meliputi metode pembelajaran seperti ikro, talaqi, sorogan, klasikal, dan halaqah. Ada lagi metode manajemen seperti perencanaan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan. Yang terakhir, strategi pembinaan karakter Islam. Pemilihan metode yang tepat akan meningkatkan mutu pendidikan dan pengelolaan TPQ. Kemudian unsur yang terakhir yaitu pasar.
Pasar dalam konteks TPQ adalah lingkungan atau masyarakat. Sasarannya meliputi anak-anak di lingkungan setempat, keluarga muslim yang menginginkan pendidikan agama, potensi perluasan program seperti TPQ remaja dan majelis-majelis yang lainnya. TPQ harus mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, menjaga kepercayaan, dan memenuhi kebutuhan keagamaan mereka. Fungsi manajemen TPQ. Fungsi manajemen TPQ meliputi planning atau perencanaan, adanya visi misi TPQ, pengorganisasian, yaitu pengawas, ketua yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan dewan asatidz. Yang selanjutnya, penggerakan, yaitu wewenang, kebijakan, serta tanggung jawab berada pada ketua TPQ. Yang terakhir, pengendalian, evaluasi pembelajaran santri berdasarkan capaiannya. Kemudian hambatan atau permasalahan manajemen di TPQ. Hambatan atau permasalahan manajemen di TPQ tempat saya mengajar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang profesional. Di tempat saya, TPQ dijalankan oleh ustadz dan ustadzah secara sukarela tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang keguruan atau manajemen pendidikan. Sehingga dampaknya adalah proses pembelajaran yang kurang sistematis, manajemen administrasi seperti absensi, laporan, dan evaluasi sering tidak berjalan dengan maksimal. Kurangnya pelatihan guru dan metodologi pengajaran Al-Quran. Masalah yang kedua yaitu minimnya dana operasional dan sarana prasarana. Di tempat saya, TPQ tidak memiliki sumber dana yang tetap. Akibatnya, gedung atau ruang belajar kurang, sehingga para santri masih belajar di musola. Kekurangan alat belajar seperti Iqra, Al-Quran, papan tulis, dan lain-lainnya belum mampunya memberi insentif yang layak kepada ustadz maupun ustadzah. Permasalahan yang ketiga, kurangnya dukungan dan partisipasi dari orang tua atau masyarakat. Masih banyak orang tua yang menganggap kalau TPQ hanya sebagai tempat tambahan, bukan kebutuhan utama, yang mengakibatkan anak-anak sering absen karena dianggap tidak wajib, kurangnya partisipasi orang tua dalam kegiatan TPQ, serta sulitnya menjalin kerjasama untuk mengembangkan program TPQ secara kolektif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.